Ternyata dari mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emra Hidayah. Usia saya 18 tahun. Saya sebagai mahasiswa baru di Universitas Negeri Medan. Program studi saya adalah pendidikan fisika. Nah, kebetulan disuruh membuat video dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Disuruh membuat video mengenai tentang 3 materi. Tetapi saya lebih tertarik dengan materi yaitu stunting. Nah, pernah nggak dengar kata stunting? Sebagian orang mungkin asing dengan kata tersebut. Nah, stunting adalah kondisi tinggi badan seorang anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya. Di Indonesia, kasus stunting ini masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan memanifestasi kegagalan pertumbuhan atau disebut dengan growth spurting yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, stunting juga disebut gangguan pertumbuhan yang disebabkan mayoritas oleh masalah nutrisi. Peran orang tua sangat penting untuk mencegah masalah tersebut. Stunting menurut WHO adalah gangguan tumbuh berkembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Gejala stunting. Kita bahas tentang gejala stunting. Yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Dan yang keempat adalah pertumbuhan tulang tertunda. Nah, tadi sudah mengenai tentang gejala. Selanjutnya bagaimana upaya pencegah stunting? Yang pertama, upaya tindakan pencegah stunting dimulai dari masa kehamilan. Bagi ibu hamil, upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, menghindari asap rokok, dan memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan. Antara lain dengan menu sehat, seimbang, asupan zat besi, asam folat, yodium yang cukup. Yang kedua, melakukan kunjungan secara teratur ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan lainnya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Yaitu setiap bulan ketika anak Anda berusia 0 sampai 12 bulan, setiap 3 bulan ketika anak Anda berusia 1 sampai 3 tahun, setiap 6 bulan ketika anak Anda berusia 3 sampai 6 tahun, setiap tahun ketika anak Anda berusia 6 sampai 18 tahun. Jadi dengan cara tersebut, insya Allah anak Anda pasti berkembang dengan lebih baik. Yang ketiga, memberikan ASI. Memberikan ASI sampai anak Anda berada di 6 bulan dan menjadi anak yang luar biasa. Nah, upayanya ada cara lain loh. Apa ya? Nah, yang pertama adalah berikan anak gizi seimbang agar tubuhnya bisa bertambah tinggi dan untuk perkembangan otak anak. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik minimal olahraga 30 menit setiap hari. Selanjutnya, jangan biarkan si anak tidur larut malam agar anak mendapatkan istirahat yang cukup. Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitung 1000 per hari di sini dimulai sejak jalan sampai anak berusia 2 tahun. Jika pada rentang waktu ini gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Gejala stunting
Jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran. Sedangkan gejala yang jangka panjang ini meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung atau koroner, hipertensi, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, upaya pencegahan baiknya dilakukan sedini mungkin. Pada usia 1000 hari pertama kehidupan, asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dirinya, asupan nutrisi yang baik juga dibutuhkan janin atau bayi di dalam kandungan. Pada saat bayi lahir, penelitian untuk mencegah stunting menunjukkan bahwa konsumsi protein sangat mempengaruhi. Jadi, untuk ibu-ibu hamil yang di luar sana, jagalah kesehatannya agar anak ibu nanti bisa menjadi anak yang sehat ya. Tidak ada lagi namanya stunting. Kita bubarkan stunting di Indonesia ini. Nah, kita tidak cukup dengan satu penjelasan dari saya yang saya jelaskan tadi. Saya punya satu video yang Anda harus lihat. Jadi, apa fungsinya? Jadi, biar tidak dengan satu penjelasan saja, ada lebih dari penjelasan lainnya. Agar apa? Agar kita mempunyai wawasan yang lebih luas lagi. Nah, mari kita saksikan video berikut. Tahukah Bunda, ada jutaan balita di Indonesia yang menderita stunting. Cukup mengkhawatirkan ya. Jangan sampai jumlahnya meningkat. Yuk, cegah terjadinya stunting pada anak dengan cara berikut ini. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak. Hal ini biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Umumnya, anak yang menderita stunting bisa tetap terlihat proporsional. Tapi kalau dibandingkan dengan anak lain, ia terlihat lebih pendek atau kerdil. Meski begitu, bukan berarti semua anak yang terlihat pendek itu mengalami stunting ya Bun. Seorang anak bisa dikatakan mengalami stunting jika menurut petugas kesehatan, pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Kondisi stunting ini biasanya sulit ditangani jika anak sudah mencapai usia 2 tahun. Kalau sudah begitu, yang terkena dampak buruk bukan hanya pertumbuhannya aja nih, tapi juga perkembangannya. Nggak hanya terlihat pendek, anak yang mengalami stunting bisa mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar nantinya. Udah gitu, sistem kekebalan tubuhnya juga lebih rendah, sehingga dia lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Setuju ya Bun, kita nggak mau anak-anak kita menderita stunting? Untuk itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting, mulai dari masa kehamilan hingga si kecil dilahirkan. Yang pertama, saat hamil sebaiknya Bunda ikuti pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan dengan minum 8 gelas per hari, serta rutin berolahraga. Selain itu, tepati juga jadwal konsultasi kehamilan sesuai yang dianjurkan dokter ataupun bidan. Hindari minuman beralkohol serta paparan asap rokok baik di lingkungan rumah maupun di luar ya Bun. Dan jangan lupa konsumsi vitamin dan suplemen sesuai anjuran dokter. Lanjut yang kedua, setelah si kecil lahir, berikan nutrisi yang lengkap untuknya. Hal ini bisa Bunda lakukan dengan cara melakukan inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif, serta memberikan si kecil empasi yang bergizi sesuai anjuran dokter. Pilihan empasi yang dianjurkan oleh WHO berasal dari makanan seperti gandum, umbi-umbian, kacang-kacangan, susu dan produk turunannya, telur dan sumber protein lainnya, serta buah dan sayuran yang kaya vitamin. Kemudian yang ketiga, periksakan si kecil ke posyandu atau puskesmas secara rutin, agar kenaikan berat badan dan tinggi badannya bisa dipantau, dan kemudian dibandingkan dengan kurva pertumbuhan dari WHO. Untuk si kecil yang berusia di bawah 1 tahun, periksakan ia setiap bulan. Dan jika sudah mencapai usia 1 sampai dengan 2 tahun, periksakan ia setiap 3 bulan sekali. Yang terakhir dan mungkin sering dilupakan oleh sebagian bunda-bunda di Indonesia nih, yaitu jaga kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini itu mencakup semuanya.
yaitu lingkungan tempat tinggal, kebersihan bahan makanan dan peralatan makan yang digunakan, serta kebersihan diri sendiri. Caranya adalah dengan rutin mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Cuci bersih peralatan dapur dan makan dengan sabun cuci piring. Pastikan air yang dikonsumsi terjamin kebersihannya. Jangan lupa jaga kebersihan toilet agar senantiasa bersih. Nah Bunda, selain untuk mencegah stunting, melakukan pola hidup sehat seperti yang saya jelaskan tadi juga baik untuk tumbuh kembang si kecil dan melindunginya dari berbagai penyakit. Agar perlindungannya semakin lengkap, jangan lupa ajak si kecil untuk diimunisasi sesuai jadwal ya Bun. Waspadai jika Bunda melihat tanda-tanda stunting pada si kecil, seperti ia terlihat lebih pendek dari anak-anak seusianya atau tubuhnya terlihat kurus. Segera periksakan si kecil ke dokter jika muncul tanda-tanda tersebut ya Bun. Nah, sudah disaksikan belum video yang tadi? Jadi gini, kesimpulannya sih ini lebih ke inti ke ibu hamil karena stunting ini dia berawal dari apa ya? Berawal dari seorang ibu hamil. Jadi nantinya peringatan untuk seorang ibu hamil harus jaga anak janinnya atau janinnya itu agar perkembangan di janin ataupun nanti sudah lahir, anak itu tetap dikasih nutrisi yang baik. Pokoknya intinya ibu hamil itu atau seorang ibu harus siap menjaga anaknya agar pertumbuhan atau perkembangan itu menjadi lebih baik. Ya, semoga kita seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia, apalagi khususnya ibu-ibu hamil harus siap menjadi ibu yang hebat untuk menjaga anaknya. Jadi tidak ada lagi namanya stunting di Indonesia. Kita harus menjaga pelan-pelan, bismillah, maka insya Allah stunting itu musnah. Tadi sudah kita saksikan videonya dan juga penjelasan dari saya. Mudah-mudahan penjelasan saya dan video yang tadi teman-teman atau orang-orang yang melihat video ini bisa mengambil hikmahnya. Dan kuncinya adalah kita harus menjaga kesehatan, ya. Jadi sebelumnya kita tahu sih stunting. Sebelumnya itu kita belum tahu apa itu stunting, karena stunting ini adalah kata yang asing. Jadi saya pun baru tahu nih stunting. Oh, bukan stunting ini. Jadi mudah-mudahan yang lihat video ini paham stunting itu apa dan mudah-mudahan stunting ini jangan terjadi lagi pada masa selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen ya khususnya mata kuliah perkembangan peserta didik yang sudah memberikan tugas ini. Ini luar biasa karena di sini bukan mengajarkan kita harus tahu materi, tapi Bapak mengajarkan kita di sini supaya bagaimana buat video ya virtual, terus bagaimana cara nanti kita mengupload ke YouTube, terus proses pengeditan gitu. Oke, hidup mahasiswa Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan fisika. Jika ada kekurangan dari saya, kata-kata yang saya menyakitkan, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.